Drama yang dibintangi oleh Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, dan Bona WJSN ini dimulai dari sebuah lomba tari balet Myeongjin ke-43, di mana Kim Min-chae, anak dari seorang atlet anggar terkenal bernama Nahido, memilih mundur dari perlombaan karena merasa tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Min-chae yang menyerah akan masa depannya di dunia balet memilih kabur ke rumah neneknya untuk menghabiskan liburan musim panasnya. Ia kemudian tanpa sengaja menemukan diari milik ibunya, dan disinilah inti dari kisah drama ini dimulai. Plot drama ini berpindah ke tahun 1998, menceritakan kisah seorang siswi kelas 2 SMA bernama Nahido yang sangat menyukai olahraga anggar. Dirinya juga mempunyai seorang idola bernama Go Yurim yang merupakan peraih medali emas anggar di Olimpik. Cita-citanya adalah untuk menjadi rival dari Go Yurim itu sendiri. Namun, cita-citanya tersebut semakin terasa mustahil akibat krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Akibat dari IMF, klub anggar di sekolahnya terpaksa ditutup. Nahido kemudian meminta kepada ibunya agar memindahkannya ke SMA Taeyang. Nahido yakin jika pindah ke sana, maka dia akan dapat terus berlatih anggar karena klub anggar di sana tidak ditutup karena memiliki Go Yurim yang merupakan siswi berprestasi mereka. Namun sayang, ibunya menentang hal tersebut dan meminta Nahido untuk berhenti beranggar karena kemampuannya yang dirasa ibunya semakin merosot. Nahido kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Baek Yi-jin yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar koran dan petugas jaga di sebuah toko buku. Baek Yi-jin yang baru pindah seorang diri ke lingkungan di mana Nahido tinggal adalah sosok lain yang kehidupannya berubah total akibat krisis moneter tersebut. Akibat IMF, bisnis keluarganya bangkrut dan keluarganya tercerai-berai. Karena ibunya menolak memindahkannya, maka segala cara dilakukan Hido agar dirinya dapat dikeluarkan dari sekolah, mulai dari mencari keributan di sekolah, hingga mengikuti tawuran antar sekolah. Namun sayang, semuanya berujung gagal. Cara terakhir yang dilakukan Hido adalah dengan pergi ke klub malam secara ilegal. Dia berharap dengan cara ini dia bisa dikeluarkan dari sekolah. Sayangnya, dia malah bertemu dengan Baek Yi-jin dan rencananya kembali gagal. Di lain sisi, ibu Nahido melihat putrinya yang begitu putus asa karena ingin pindah sekolah. Dia akhirnya secara diam-diam menemui pelatih anggar SMA Taeyang yang merupakan teman lamanya untuk dapat menerima Hido sebagai muridnya. Sayangnya, Hido telah lebih dahulu menarik perhatian pelatih yang bernama Yang Chanmi tersebut dan menerimanya bukan karena permintaan ibunya. Akhir dari episode perdana ini adalah saat Hido mengetahui bahwa keinginannya untuk pindah sekolah akhirnya dapat terwujud. Episode kedua diawali dengan Nahido yang akhirnya menjadi siswi baru di SMA Taeyang. Di kelas barunya, dia berkenalan dengan Moon Ji-woong serta sahabatnya Seungwon yang merupakan ketua kelas. Kemudian, Hido akhirnya bergabung dengan klub anggar di sekolah barunya dan merasa sangat senang karena dapat berlatih bersama idolanya sejak lama, yaitu Go Yurim. Namun, ekspektasinya seketika runtuh ketika Go Yurim tampak tidak senang bahwa dirinya ikut bergabung ke sekolahnya. Di samping prestasinya yang membanggakan, Yurim ternyata besar di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya merupakan seorang supir dan ibunya memiliki sebuah kedai kecil. Di episode ini diceritakan pertemuan Yi-jin dengan Yurim dan ibunya untuk pertama kali sejak keluarganya bangkrut. Yi-jin meminta maaf karena keluarganya tidak dapat lagi menjadi sponsor bagi Yurim. Di sisi lain kesehariannya, Hido mempunyai seorang teman chatting di dunia maya yang mempunyai ID bernama Injolmi. Sementara itu, dengan ID bernama Rider37, Hido dan Injolmi sering kali bertukar cerita satu sama lain, meskipun tidak mengenali identitas asli masing-masing. Di episode ini pula, Hido akhirnya melakukan sparring anggar pertamanya dengan Yurim di klub sekolah mereka. Dan yang mengejutkan, Hido mampu menang dari Yurim dengan perbedaan skor 1 poin. Hal ini semakin membuat Yurim merasa kesal dan semakin tidak menyukai Hido. Sementara itu, dua orang bapak datang dengan amarah ke kamar kontrakan Yi-jin. Mereka adalah korban dari bangkrutnya bisnis yang dijalani oleh keluarga Yi-jin dahulu. Mereka berdua memaksa Yi-jin untuk memberitahukan keberadaan ayahnya yang juga tidak diketahui oleh Yi-jin sendiri. Hido yang juga menyaksikan hal tersebut dari jauh akhirnya memilih untuk menghibur Yi-jin. Hido mengatakan bahwa setiap bermain bersama dirinya, Yi-jin boleh melupakan semua masalahnya dan berbahagia. Kembali ke masa kini, Hido datang ke rumah ibunya untuk menemui Min-chae. Min-chae kemudian dibawa oleh ibunya untuk melakukan terapi rutin yang biasa dijalaninya sebagai penari balet. Ibunya juga kembali bertanya kepadanya atas keputusannya untuk berhenti menari balet yang dijawab dengan pertanyaan serupa oleh Min-chae. Kembali ke tahun 1998, Seungwon akhirnya mengetahui bahwa Yi-jin yang menempati kamar kontrakan di rumahnya adalah seniornya di klub penyiar sekolah yang melegenda. Sikapnya pun seketika berubah 180 derajat kepada Yi-jin akibat tingginya rasa senioritasnya.
Yijin kemudian pergi menemui adiknya yang selama ini tinggal menumpang di rumah bibinya. Adiknya yang masih sekolah juga mengalami hari-hari yang sulit akibat perundungan. Berbanding terbalik dengan Yijin, Hido justru kembali mengalami hal yang membahagiakan. Dengan faktor keberuntungan, dirinya terpilih untuk mengikuti pertandingan pemilihan anggota timnas Anggar Korea. Sepulangnya dari sekolah, Hido melihat ada seorang pria tua kembali mendatangi kontrakan Yijin. Mengira pria itu ingin mengejar Yijin, Hido pun berlari ke toko buku di mana Yijin bekerja dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Ironinya, pria tersebut ternyata adalah ayah Yijin yang datang mencarinya. Mengetahui hal itu, Yijin pun segera berlari mencari ayahnya yang sudah pergi. Untungnya Yijin berhasil memberhentikan bus yang sudah ditumpangi oleh ayahnya tersebut. Keduanya pun akhirnya dapat bertemu setelah terpisah selama beberapa waktu. Yijin kemudian berjanji bahwa dia akan menyatukan keluarga mereka seperti sedia kala. Tanpa disangka, Hido juga berlari keliling mencari ayah Yijin. Dengan penuh rasa bersalah, dia terus berlari ke sana kemari seperti orang yang kehilangan akal. Yijin yang melihat hal tersebut akhirnya datang untuk menghentikannya. Di kemudian hari, Hido akhirnya melakukan training mandiri dengan pelatih untuk pertandingan pemilihan anggota timnas. Segala bentuk pelatihan dilakukannya dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Akhir dari episode ini adalah kebenaran dari pemilik ID Injolmi yang ternyata adalah Go Yurim. Episode 4 ini diawali dengan Becky Jin yang kembali harus gagal dalam melamar kerja. Yijin yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah terpaksa harus menerima kenyataan pahit sulitnya mencari pekerjaan dengan ijazah SMA. Akhir dari pelatihan intensif Hido diakhiri dengan sparring antara dirinya dan pelatih Changmi. Meskipun kalah, Hido akhirnya menyadari bahwa latihannya selama ini membantunya untuk menjadi atlet yang lebih baik. Di akhir episode, Yijin datang melihat Hido berlatih. Hido pun mengajak Yijin untuk mencoba bermain anggar bersamanya. Episode ini kemudian diakhiri dengan momen mendebarkan bagi Yijin yang akhirnya menyadari bahwa dirinya menyukai Nahido. Episode kelima dari drama ini diawali dengan Minche yang menyadari bahwa ibunya dapat menjadi atlet yang membanggakan dikarenakan kegigihan dan usahanya yang kuat. Hal tersebut mulai menyadarkannya akan betapa berharganya sebuah kerja keras dan usaha dalam meraih sebuah impian. Kembali ke tahun 1998, beberapa pria menemui Yi-hyun, yaitu adik dari Becky Jin, untuk mencari keberadaan ayah mereka. Yi-hyun yang juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya menerima segala perlakuan buruk dari orang yang mendatanginya tersebut. Telepon di kontrakan Yijin kemudian berdering. Yijin yang menerima telepon dari sekolah adiknya tersebut dengan segera berlari menemui adiknya. Di waktu yang bersamaan, Hido sedang berjuang di pertandingan pemilihan anggota timnas. Semua tenaga dikeluarkannya untuk menang di babak penyisihan. Babak final pemilihan anggota timnas pun segera dimulai. Lawan Hido kali ini cukup berat karena merupakan atlet senior yang selalu tergabung dalam timnas dalam 8 tahun kecuali tahun tersebut. Rintangan tersebut akhirnya dapat dilewati oleh Hido. Dia akhirnya dapat menang di babak final dan berhasil bergabung dalam tim nasional Anggar Korea. Namun, kali ini kebahagiaannya kembali berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Yijin. Hido mendapati bahwa ternyata Yijin telah pindah dari kontrakannya dan menghilang entah kemana. Yijin ternyata membawa adiknya untuk pindah ke kampung halaman ibunya demi kabur dari kejaran orang-orang yang mencari keberadaan ayahnya. Terlepas dari menghilangnya Yijin, Hido tetap melanjutkan kehidupannya. Dia akhirnya secara resmi masuk ke pusat pelatihan timnas. Namun sayang, dia harus sekamar dengan Go Yurim yang masih memilih untuk tidak mau berteman dengannya. Di lain sisi, Yijin memulai kehidupannya dengan bekerja sebagai penjual ikan di kampung ibunya. Segala upaya rela dikerjakannya demi membantu keadaan keluarganya tersebut. Episode ini diakhiri dengan Yijin yang akhirnya memberi kabar kepada Hido dan berjanji akan kembali untuk menemui Hido. Di episode ke-6, selang 6 bulan pergi, Yijin akhirnya menepati janjinya untuk kembali ke Seoul. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai baru di stasiun TV tempat di mana ibu Hido bekerja sebagai pembaca berita. Sementara itu, Yurim terus merasa tertekan akibat bergabungnya Hido di klub timnas. Kemampuan Hido yang kian membaik membuatnya khawatir akan tersaingi. Hido yang merasa dirinya dibenci secara tidak adil mencoba menjelaskannya kepada Yurim, namun ujaran kebencian tetap dikatakan oleh Yurim sendiri. Mereka pun akhirnya saling berkelahi. Yijin dan Hido pun akhirnya bertemu satu dengan yang lain. Namun fakta mengejutkan harus kembali diterima Yijin, yaitu fakta bahwa Hido ternyata sudah memiliki seorang kekasih yang merupakan anggota timnas Anggar. Hido kemudian kembali berjuang, kali ini di Asian Games Gyeongju 1998. Yang lebih mengejutkan, Hido berhasil lolos ke babak final dan akhirnya akan melawan rekan satu timnasnya sendiri yang berhasil lolos ke babak final, yaitu Go Yurim. Sementara itu,
Yijin yang bertugas sebagai reporter lapangan di acara Asian Games tersebut kemudian bertemu dengan seorang pria berkewarganegaraan asing yang tampak kesulitan mencari sebuah restoran. Yijin pun akhirnya menolong pria tersebut. Tanpa diduga, hal yang mengejutkan terjadi tepat beberapa jam sebelum pertandingan final antara Yurim dan Hido, di mana tas pedang milik Hido tertukar dengan tas milik atlet Jepang yang menjadi lawannya di pertandingan sebelumnya. Hido pun tetap bersikeras. Dia pun pergi ke stasiun Yongchon untuk mengambil tas miliknya. Namun naasnya, ketika hendak kembali, kereta yang ditumpanginya harus mengalami penundaan keberangkatan karena ada kereta yang lambat di depannya. Akhir dari episode ini adalah saat Yijin datang untuk menyelamatkan Hido, serta terungkapnya fakta bahwa Hido ternyata sudah putus dari pacarnya setelah berkencan hanya selama 2 minggu. Di hari pertandingan final Nahido melawan Go Yurim. Di menit pertama, Go Yurim memimpin dengan skor 3-0, membuktikan bahwa Yurim adalah lawan yang berat bagi Hido. Keberhasilannya membawa medali emas untuk Korea di Olimpik membuat Yurim dikenal sebagai salah satu pahlawan bagi dunia olahraga anggar di Korea. Sementara itu, Yijin yang juga meliput terkejut ketika mengetahui bahwa wasit dalam pertandingan tersebut merupakan pria yang sempat ditolongnya. Dengan memori permainan anggar pertamanya ditemani sang ayah, Hido membulatkan tekadnya untuk dapat memberikan yang terbaik untuk membuat ayahnya yang sudah meninggal bangga. Dia berjanji untuk memenangkan medali emas. Dengan perbedaan 1 skor, Nahido akhirnya berhasil mengalahkan Go Yurim dan keluar sebagai peraih medali emas setelah pertandingan yang sangat sengit. Namun hal tak terduga kembali terjadi. Yurim yang merasa dirinya lebih cepat dari Hido melakukan protes kepada wasit. Namun usahanya gagal karena wasit tetap berpegang teguh pada keputusannya. Siapa sangka protes yang dilakukan oleh Yurim membuat publik bertanya-tanya apakah benar bahwa wasit melakukan kesalahan dalam penilaian. Nahido yang kecewa karena kemenangannya dinodai akhirnya memilih melepaskan medalinya dan pergi. Yijin yang merasa pandangan publik turut merugikan Hido akhirnya berinisiatif untuk mencari wasit tersebut. Dengan berbagai macam upaya, akhirnya Yijin berhasil mewawancarai wasit tersebut. Hido yang mendengar hasil wawancara Yijin tersebut akhirnya tak kuasa menahan air matanya dan menangis, mengingat betapa tertekannya dirinya karena pandangan publik yang turut menjadikannya korban atas keputusan wasit yang ternyata tidak salah. Akhir dari episode ini adalah ketika Yijin, Seungwon, dan Jiwoong datang untuk menyelamatkan Hido yang malah terkunci di dalam gudang sekolah tempat perkumpulannya bersama teman-temannya saat mencoba untuk menenangkan diri. Di episode 8, Hido merasa cemburu dan kesal saat mengetahui Yijin dulunya mempunyai kekasih saat masa SMA-nya di SMA Taeyang yang bernama Park Da-eun. Di lain sisi, Yijin memberanikan dirinya untuk menemui salah satu korban dari bangkrutnya bisnis yang dimiliki oleh keluarganya dahulu. Yijin berjanji akan terus berusaha untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Hido kemudian mengetahui bahwa Yijin akan kembali pindah ke kamar kontrakan milik orang tua Seungwon. Hari kemudian berganti, Hido dan Yurim menghadiri sidang pendisiplinan keduanya. Skor selama 3 bulan pun diberikan agar keduanya dapat merefleksikan diri atas kehebohan yang sempat diciptakan keduanya beberapa saat yang lalu. Yurim yang dilanda stres berat akibat keadaan ekonomi keluarga dan tekanan yang dialaminya di dunia anggar, kemudian terjun ke kolam yang ada di pusat pelatihan sebagai caranya untuk melepaskan segala emosinya. Hido yang menyaksikan hal tersebut mulai memahami bahwa masalah yang dihadapi Yurim juga merupakan masalah yang berat. Di penghujung episode, Rider 37 dan Injolmi akhirnya sepakat untuk bertemu di dunia nyata. Keduanya memilih untuk membawa setangkai mawar kuning yang merupakan lambang persahabatan sebagai tanda pengenal mereka. Yurim alias Injolmi yang menunggu kedatangan sahabat dunia mayanya tersebut ternyata ditemani oleh Yijin. Ekspresi kaget kemudian menghiasi wajah Yurim saat melihat Hido muncul dengan setangkai mawar kuning di tangannya. Yurim yang akhirnya menyadari bahwa Rider 37 adalah Hido, akhirnya bergegas memberi mawar tersebut kepada Yijin dan berlari kabur. Episode ini tentu saja diakhiri dengan Hido yang mengira Yijin adalah Injolmi, sahabat dunia mayanya yang selalu menghibur dirinya di segala macam situasi.